Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan menghancurkan pedang raksasa milik sosok yang mirip Wan Ji. Walaupun energi pedangnya masih melukai tubuh Xiaoyan, namun itu bukanlah luka yang serius. Kemudian Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung 7 langkah dewa pembunuh dan 82 tinju para dewa, yang membuat ketiga sosok itu mundur ke belakang. Saat Xiaoyan akan melepaskan pukulan terakhirnya, tiba-tiba ada kekuatan yang memblokir tinjunya dan seketika ada beberapa sosok yang muncul. Sial, bagaimana mungkin mereka bisa muncul lebih awal? Pada saat ini mereka mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan nada suara yang pelan. Sambil mendengarkan keempat orang itu, Xiaoyan memandangi sosok-sosok yang muncul di sekitarnya dan menemukan bahwa tidak semua sosok-sosok ini adalah manusia. Di antara mereka ada binatang buas dan bahkan ada yang memiliki bentuk yang sangat aneh. Adapun yang memblokir tinju Xiaoyan adalah sosok berjubah abu-abu. Sosok ini juga memiliki 3 kepala yang tampak ganas. Meskipun dia bisa memblokirnya, namun lengannya juga patah dan itu terlihat tidak mudah baginya. Di saat yang sama, semua sosok di sekitarnya langsung bergegas menuju Xiaoyan. Bahkan monster tanpa wajah juga bergegas menuju Xiaoyan dan mengabaikan keberadaan 4 orang ini. Saat melihat adegan ini, keempat orang ini merasa sangat aneh. Seolah-olah hanya Xiaoyan yang ada di sini. Mata Lantian tiba-tiba menyusut dan dia melihat ke arah 7 atau 8 sosok itu. Selain monster tanpa wajah dan beberapa iblis lainnya, masih ada sosok lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bagaimana situasi ini bisa terjadi? Konon semua monster yang muncul di dalam ujian ini memang disiapkan oleh klan Cimi untuk menjaga harta karunnya. Tetapi jika keterampilan bertarung mereka digabungkan, maka tinju sekuat apapun tidak mungkin bisa mengatasinya. Dia mungkin akan terjebak ke dalam situasi yang berbahaya. Ucap Lantian bergumam pelan sambil mengamati situasi di depannya. Hei, apakah kau ingin membujuknya untuk menyerah dan meninggalkan tempat ini? Sekarang semua ini tidak lagi bisa kita hadapi. Dan lebih baik kita mengakui kekalahan setelah dia mati dalam pertarungan ini. Saat ini mereka berempat berkumpul dan berdiskusi satu sama lainnya. Saat mereka sedang berbicara, mereka berempat tiba-tiba terkejut dan merasakan niat membunuh yang kuat. Tampak dari kejauhan mata Xiaoyan menatap mereka dengan tajam. Meskipun itu hanya sesaat, namun sudah cukup untuk mengingatkan keempat orang ini. Bahkan jika Xiaoyan tidak mati dalam pertempuran ini, maka mereka berempat tidak akan lolos dari kematian. Jangan berbicara sembarangan lagi, ucap Xiaoyan berteriak dengan marah ke arah Lantian dan 3 lainnya. Pada saat ini mereka saling memandang dan segera mengambil tindakan. Meskipun mereka merasa Xiaoyan tidak mungkin dapat melarikan diri dengan selamat dalam skema pengepungan seperti itu, namun mereka juga tidak berani mengambil resiko jika Xiaoyan berhasil selamat. Selain itu masih ada beberapa musuh di depan mereka berempat. Walaupun mereka terlihat aneh dan tidak tahu apakah kekuatan yang mereka miliki dapat bersaing, tetapi mereka semua segera menyerang bersama-sama. Jika aku dapat mengakhiri ujian ini lebih awal, maka aku dapat menghemat banyak waktu. Ucap Xiaoyan bergerak maju terlebih dahulu untuk melihat situasi di depannya dengan jelas lalu mundur lagi. Tentu saja belum terlambat baginya untuk mengambil tindakan. Ketika kekuatan jiwa alamnya menyebar, dia dapat merasakan dengan jelas kekuatan setiap sosok-sosok ini. Walaupun mereka tidak lemah, tetapi tidak ada keberadaan yang sangat kuat. Jika semua makhluk ini hanyalah ilusi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dihancurkan. Setelah bergumam di dalam hatinya, Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Karena mereka datang padanya, maka dia tidak ingin melarikan diri. Hal yang terbaik adalah memulai pertempuran secara langsung. Saat berikutnya Avatar Yuan Shen bergegas keluar dari tubuh Xiaoyan.
dan ukurannya berubah menjadi beberapa ribu kaki. Lalu melancarkan serangannya tanpa pandang bulu ke semua lawannya. Kecuali 3 orang yang telah terluka parah sebelumnya, 2 dari 7 sisanya telah terbunuh. Meskipun 4 lainnya memiliki bentuk manusia, tetapi penampilan mereka cukup aneh. Mereka terlihat tidak ragu-ragu menghadapi serangan Avatar Yuan Shen dan segera mengambil tindakan lagi untuk melawannya. Segera Avatar Yuan Shen dengan cepat mundur dan luka yang mengerikan terlihat jelas di tubuhnya. Sebenarnya Avatar Yuan Shen menunda waktu agar tubuh utama Xiaoyan dapat membentuk Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Saat berikutnya tangan Xiaoyan terlihat bergerak dengan cepat dan melambaikan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Seketika energi mengerikan memenuhi area di sekitarnya dan menyebabkan suhu di seluruh platform meningkat dengan tajam. Saat berikutnya Avatar Yuan Shen mundur dan menyatu dengan tubuh utama Xiaoyan lagi. Dia segera mengangkat tangannya lalu menjentikannya. Terlihat Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang terkondensasi di telapak tangannya bergegas terbang keluar. Pada akhirnya Xiaoyan membuat tempat ini berubah menjadi lautan api. Domain Dewa Abadi seharusnya bisa dibentuk kembali. Tetapi aku belum tahu apakah itu benar-benar bisa. Lebih baik aku mencobanya. Ucap Xiaoyan segera membentuk segel di tangannya. Dan pada saat yang sama, semua sosok masuk ke dalam domain Dewa Abadinya. Segera mata Xiaoyan menunjukkan cahaya yang menyengat. Dan teratai api 3 warna mulai membesar. Sehingga menutupi separuh platform. Tanpa berpikir panjang lagi, keempat orang itu dengan cepat mundur ke tepi platform. Mereka bisa merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan dari teratai api itu. Saat berikutnya energi merah menyebar dari teratai api dan setelah meluas hingga batas ekstrim, itu menyapu dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya dan menyelimuti semua tempat sehingga terdengar suara jeritan sesaat. Tiba-tiba terlihat satu demi satu sosok yang keluar dengan penampilan yang memalukan. Pada saat yang sama, pikiran Xiaoyan bergerak dan memanfaatkan momentum ini. Dia tiba-tiba menunjukkan pesona domain Dewa Abadinya, sehingga membuat seluruh platform seolah-olah berubah menjadi tanah api. Tampak 3 jantung api dan 3 jantung guntur tergantung di langit dan seperti sedang menopang domain ini. Pada saat ini langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Ketika lautan api dan guntur menyapu, seolah-olah tempat ini seperti tungku alkimia besar. Dan setiap orang yang berada di domain Dewa Abadi Xiaoyan menjadi bahan obat untuk dimurnikan. Lantian dan 3 lainnya juga berada di dalam domain ini. Mereka tampak ketakutan dan semua sosok di sini juga menunjukkan rasa ngeri di wajah mereka. Seolah-olah mereka akan dimurnikan seperti bahan obat. Sial, orang ini memiliki niat membunuh yang kuat. Kita harus bergabung dengan cepat untuk menghancurkan domain Dewa Abadinya. Ucap Lantian segera berkata dengan terburu-buru. Dan 3 sosok lainnya tampak sangat cemas selalu mengangguk. Tepat ketika mereka berempat hendak mengambil tindakan, tanpa peringatan apapun domain Dewa Abadi Xiaoyan hancur berkeping-keping. Namun saat ledakan terjadi, itu membuat dampak destruktif yang dahsyat. Sehingga keempat orang itu ditembak ke belakang dan menabrak tepi platform. Seketika satu demi satu mereka memuntahkan seteguk besar darah dan api di tubuh mereka masih menyala yang membakar pakaian mereka. Akhirnya keempat sosok ini mulai mengerahkan kekuatan mereka. Tetapi tepat setelah domain Dewa Abadi Xiaoyan hancur, terdengar suara pelan lagi. Dan keempat orang ini merasakan ada sosok yang menutupi langit dan matahari muncul di depan mereka. Saat mendongak ke atas, mereka langsung terkejut saat melihat ukurannya jauh melebihi imajinasi mereka. Itu adalah raksasa setinggi 10.000 kaki. Dan sosok besar itu terlihat bergerak maju, lalu memegang matahari dan bulan di tangannya seperti dewa. Perasaan itu membuat energi dan darah mereka hampir mendidih. Sehingga keempat orang itu mengeluarkan darah dari semua lubang di tubuh mereka. Kemudian tinju raksasa itu menyelimuti seluruh platform dan membuat ledakan yang memekakan telinga. Xiaoyan tidak dapat menjamin bahwa serangan seperti itu dapat melenyapkan semuanya. Jika dia bisa melakukannya, maka dia harus menghancurkannya terlebih dahulu.
Bagaimanapun juga jika ada kesempatan, maka akan lebih baik baginya untuk menjadi orang pertama yang mengambil keputusan. Kemudian menggunakan cara yang paling akurat untuk memberi lawan pukulan yang fatal. Berdasarkan kekuatanku, ini termaksud cukup kuat. Dan keempat orang itu juga ikut terpengaruh. Mengenai keempat orang ini, Xiaoyan akan melepaskannya sebentar dan hanya memberi mereka pelajaran, sehingga dia tidak sepenuhnya memusnahkan mereka. Bahkan jika dia ingin membunuh mereka, maka sekarang bukanlah waktu yang tepat. Bagaimanapun juga dia harus fokus menghadapi lawan-lawan yang sangat misterius ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.